Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Baik, apakah suara saya bisa terdengar oleh teman-teman semuanya? Insya Allah hari ini spesial. Saya setelah berapa bulan tidak live karena ada sesuatu ujian dari Allah. Hari ini saya kuatkan diri, saya paksakan karena bentuk rasa keprihatinan lihat keadaan Indonesia saat ini. Kita ikut berduka dengan kejadian yang dialami oleh guru kita semua, Syekh Ali Jabir, yang ketika sedang berdakwah di Lampung, beliau diserang oleh seseorang yang saat ini disimpulkan adalah pelakunya adalah orang gila. Ini yang kita tidak bisa terima, dan kita akan dengar langsung penjelasan dari guru kita, Syekh Ali Jabir. Banyak manfaat yang bisa kita petik. Yang paling penting, jadikan ini menjadi pelajaran buat kita sebagai para jamaah untuk lebih serius menjaga para ulama-ulama kita. Karena mereka adalah aset yang sangat berharga, titipan dari Allah, titipan dari Rasul untuk kita semuanya. Kita coba hubungi Syekh Ali Jabir. Kita semua berduka, kita sedih, kita tidak menyangka kalau sampai seperti ini kejadiannya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mohon muncul maaf, videonya? layar antum masih gelap, belum nampak. Ya, saya tidak tahu ini kenapa masalahnya. Mungkin diarahkan ke depan atau layarnya. Sudah di depan, sudah di belakang, sama aja. Ada ini. Oh gitu, coba Anda matikan dulu izin, nanti Ya, boleh. uh, baik teman-teman sekalian, mohon maaf karena masih ada gangguan. Kita coba hubungkan lagi dengan beliau, Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan. Kita dengarkan langsung karena kita semua pengen tahu. Subhanallah, ini lagi-lagi menandakan tanda kebesaran Allah. Orang soleh selalu dijaga oleh Allah. Syekh Ali Jabir orang baik, orang soleh. Alhamdulillah. Kita dengarkan langsung. Masih gelap, Syekh. Ya, itu saya tidak tahu. Sudah saya respon menerima Oke. masuk dari antum, tapi kenapa tidak ada gambar? Iya, baik. Mungkin ya jamaah saat ini sedang merindukan, saking cinta dengan antum, ingin dengar langsung kabar antum. Tapi nggak apa-apa, walaupun tidak terdengar, tidak bisa melihat, suara antum sangat jelas. Ya, Baik, Syekh mungkin bisa diceritakan dari awal kejadiannya seperti apa, sampai akhirnya terjadi penusukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana, suara cukup jelas atau? Sangat jelas, Alhamdulillah. Baik, Syekh, tafadhal. Syekh, sudah nampak layarnya, Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah nampak layarnya. Mohon maaf para jamaah, mungkin karena faktor sinyal, saat ini beliau masih berada di Lampung. Kita terus berdoa, semoga beliau selalu dijaga, dilindungi, dipanjangkan umur, karena beliau adalah aset buat kita semuanya. Amin, amin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, gambarnya sudah jelas, suaranya sudah tamam. Monggo, Syekh. Alhamdulillah. Ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru tercinta, Habibi, Habib Ahmad Al-Habsyi, barakallahu fiik. Dan semua para jamaah dimanapun berada, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya alhamdulillah memastikan keadaan saya membaik. Dan ini kejadian bagi saya 12 tahun
selama ini selalu kami berusaha seupaya mungkin, sebisa-bisa untuk mengajarkan umat, memimpin umat menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan, menjaga kedamaian, menjaga akhlak yang mulia, menjaga nikmat aman di negeri kita Indonesia. Dan alhamdulillah, biar orang teliti dan mencari semua video-video misal, insyaAllah tidak ada kata keras atau kasar atau hal-hal yang tidak menenangkan hati. Karena saya selalu berusaha menjaga perasaan hati orang, dan saya ingin juga dibalas dengan perasaan yang baik, yang menjaga perasaan bersama. Dan subhanallah, saya sebenarnya punya kebiasaan baca wirid saya setiap hari habis suratul Baqarah, sama juga salawat. Hari kejadian itu mungkin dosa saya terputus suratul Baqarah, karena saya biasa baca wirid sekali. Butuh waktu kurang lebih 35 menit sampai 1 jam untuk habiskan suratul Baqarah. Dan saya merasa agak ini apa namanya, kali ini saya tidak berkesempatan untuk mengakhiri suratul Baqarah sekali sebagaimana biasanya. Akhirnya saya bagi, karena ya, habis saya baca wirid itu, saya sempat 1 juz yang tertunda dan undang itu, akhirnya sempatkanlah lagi kira sebelum asar, saya masih sempat untuk menyelesaikan. Dan saya merasa barangkali ini ujian bagi saya, karena saya berdosa menunda suratul Baqarah sampai sore. Harusnya kalau saya mulai wirid, saya sudah komitmen untuk 1 kali habiskan. Karena memberikan kesempatan buat syaitan tunda, nanti sudah habis 1 hari belum bisa kita. Tapi alhamdulillah bisa sebelum acara sudah saya tuntaskan suratul Baqarah. Kemudian saya menghadiri acara dan saya lihat di spanduk. Biasanya saya isi acara, apalagi semenjak COVID ini, kita usahakan selalu di masjid. Jarang-jarang sekali kita adakan acara di lapangan. Kenapa? Karena protokol kesehatan di masjid masih bisa kita atur jamaah jarak dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, kali ini di halaman masjid sekalian mereka adakan hafiz atau sudah tahfiz. Ada anak-anak bawah usia 10 tahun, ada yang juga dewasa, yang 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang 5 juz. Dan posisi panggung ini cukup dekat dengan pintu keluar masuk di jalan. Makanya semua jamaah diarahkan duduknya, posisi duduk jamaah ke sebelah kiri saya dan sebelah depan saya, hadapan saya. Jadi sebelah kanan tidak terlalu ramai supaya tidak terganggu orang masuk keluar dari pintu masjid atau pintu halaman masjid. Dan baru saja saya ketika membaca ada wisuda, saya minta siapa anak-anak yang sudah juara, saya ingin tes bacaan. Karena program saya yang selalu saya harapkan dan selalu saya tingkatkan, yang dikejar hafalan, memang dijaga bacaan kita. Saya harap bacaan kita sama dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Karena terlalu banyak hafal Quran, tapi bacaan kita belum benar, apalagi suratul Fatihah terutama. Akhirnya saya memanggil seorang anak usia 9 tahun, dan kemudian saya tes bacaannya, sekalian saya pimpin dia untuk memperbaiki beberapa huruf. Suaranya bagus, saya suka suaranya, makanya saya tidak melepaskan. Mulai dari a'udhu sampai waladhdallin, gimana gerakan mulutnya, gimana ucapan hurufnya, saya betul-betul memperhatikan. Begitu selesai, saya ingin memberikan sesuatu untuk dia. Terus kamu mau apa? Saya mau kasih hadiah buat kamu. Kamu mau mainan, mau kasih uang, mau nggak saya kasih sepeda? Kamu suka apa? Kamu punya sepeda nggak? Nggak punya. Udah,
mau nggak sepeda? Dia kayak masih bingung gitu, apa namanya, belum bisa menjawab. Ya udah saya bilang, coba tanya ibu kamu. Kemudian dan subhanallah nampaknya anak itu anak kecil karena bapaknya meninggal dunia. Saya tidak tahu di saat itu, baru saya tahu belakangan. Dan subhanallah terpilih dari ratusan anak-anak, hanya dia yang terpilih. Mungkin Allah gerakan hati saya untuk bertemu dengan anak yatim. Kemudian ketika saya minta sama dia, coba tanya ibu kamu. Dia mundar-mandir antara saya sama ibunya. Ibunya pun merasa malu. Saya bilang sama ibunya, ibu kesini aja deh. Sekalian ibu naik panggung. Biar kita ngobrol bersama. Sampai dia sebutkan, mau hadiah umrah. Dan subhanallah, jujur saja saya sudah di hati saya mempersiapkan untuk kejutan hadiah umrah untuk dia sama ibunya. Apalagi dia anak yatim. Belum sampai saya berbicara dan teriaksi sama jamaah sekalian, boleh nggak minta HP-nya? Saya mau foto bagi HP ibu. Ibu kasih HP-nya, tapi HP-nya di saat itu nampaknya full data foto. Makanya saya tanya sama jamaah, boleh nggak jamaah pinjamkan HP-nya sebentar? Saya mau foto sama anak sama ibunya. Dan saya masih fokus ke sebelah kiri saya dan depan saya, belum saya lihat ke kanan. Baru subhanallah, baru dalam hitungan titik, saya begitu menarah ke kanan, masih membicarakan masalah HP. Saya mau pinjam HP dari jamaah. Tiba-tiba ada orang lari naik panggung. Bayangan saya lagi angkat HP. Dan nyangka gitu. Mungkin salah satu orang angkat HP. Maka saya di posisi duduk. Begitu saya lihat dia lari, dan saya sudah bisa memperhatikan wajahnya, dan dia mengangkat tangannya dan memegang pisaunya seperti ini. Dan tujuannya kan, karena apalagi saya lagi duduk, tujuannya ke ini, bagian atas leher atau apa gitu. Dan subhanallah qadarullah, dalam hitungan titikku, saya tidak tahu. Saya bukan orang hebat atau punya kelebihan apa-apa. Cuma saya hanya Allah gerakan dan saya sampai naik ke atas. Cukup untuk melindungi diri saya. Akhirnya tusukan pisau ini masuk ke otot. Di bagian tangan dan cukup dalam. Dan waktu itu saya tidak merasa begitu sakit. Begitu saya ditusuk, tampaknya orang ini mau tarik lagi pisaunya. Dan subhanallah, yang saya kaget, respon dari anak itu cukup cepat. Dan menurut saya gerakan cepat untuk tusuk orang dan ambil lagi dalam hitungan titik saja, ini orang terlatih. Ini bukan orang sembarangan. Mohon maaf, saya masih ingat di usia muda. Saya pas sekolah, namanya anak muda kan kadang-kadang berantem sama anak sekolah, apa namanya, saling ngajar. Saya tahu di mana posisi orang kuat, di mana posisi orang yang pandai berkelahi sama orang lain, kita orang-orang. Padahal kalau kita lihat dari segi fisiknya kurus banget. Kurus, kecil. Kalau saya megang pakai satu tangan, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi dalam kedatangan dia yang lengkap, kemudian dengan kekuatan yang sangat luar biasa, ini butuh mental dan dorongan. Suruhan-suruhan yang sangat dalam untuk melakukan hal ini. Kemudian begitu diangkat, saya akan bisa Allah angkat tangan tertusuk mungkin 5-4 sampai 5 cm pisunya masuk ke dalam. Dia ketika berupaya untuk cabut lagi, untuk tusuk karena dia merasa gagal, ini wajahnya. Dan ini subhanallah, ini semua dalam hitungan titik saja. Saya masih bisa mempandangi wajahnya, dia ingin tarik lagi. Kemudian subhanallah, Allah akan saya lawan dia, kemudian gerak. Dan ini semua dalam hitungan cepat. Ketika saya bergerak ke arah kiri, terbatah pisaunya. Dan bekas pisaunya 5 atau saya tidak ingat 8 cm ya.
itu informasi 8 senti, kemudian ketika saya bergerak kuat, patah pisunya di dalam. Kita bayangkan kalau pisau itu sepanjang 8 senti masuk ke leher, mungkin sudah habis. Ketika saya bergerak, dia memegang pisunya, megang kuat, tidak mudah melepas, dia megang kuat. Ketika dia bergerak dan kuat Allah berikan, patah pisunya, dan bekas pisu yang patah masih di dalam otot saya. Baru saya ketika dalam waktu cepat, alhamdulillah jemaah langsung menahan orangnya, dan masih dia megang pisunya, tidak melepas, tapi kuatnya yang memegang pisunya. Kemudian baru saya melihat itu, saya pandangi sambil saya ucapkan alhamdulillah, 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 saya lepas. Kemudian saya lepas, saya buang. Dan sudah bekas pisau sama yang ada di tangan pelakunya, sama yang ada di tangan saya, semua dua-duanya sudah diamankan oleh polisi sebagai barang bukti. Dan begitu saya melepaskan tisu, langsung melindungi saya, membawa saya ke Mufti. Saya turun panggung, melihat jamaah lagi hajar anak muda itu, lagi memukul. Saya langsung, stop, saya selamatkan. Sampai ada seorang jamaah bawa kursi kayu yang cukup berat. Cuma bayangkan itu dipukul sekali mungkin bisa mati anak itu. Makanya langsung saya bilang, stop, kasihan dia, jangan. Begitu alhamdulillah, sampai ada seorang jemaah, begitu mereka sudah mulai stop dan tidak kejar dia lagi, ada seorang masjid atau apa sambil menunggu. Ada seorang jemaah dia mau tarik dia seperti karung. Saya bilang astagfirullah, jangan, tidak boleh itu, tidak boleh, dia manusia, tidak boleh seperti itu. Kita harus menjaga kemuliaan akhlak. Ini baru mereka angkat pelan-pelan dibawakan ke dalam. Langsung saya dibawakan lari ke rumah sakit dan posisi tangan saya sudah full darah. Sudah cair darah dari atas, mencecer sampai ke bawah, sampai ke tangan saya dan bajunya semua. Mungkin karena saya pakai baju hitam, akhirnya jadi basah. Tidak kelihatan dari segi warna karena baju saya hitam. Jadi betul-betul basah, robek baju saya, bukan baju dalam pun. Robert dan juga bekas lukanya cukup dalam dan dijahit kurang lebih 6 di bagian dalam, kurang lebih semuanya 10 jahitan. Dan subhanallah, saya sebenarnya dalam sekali dakwah, apalagi sebelum corona, cukup lama saya tidak berbaju hitam. Selalu baju warna ada putih, beda-beda warna. Cuma kali ini aja subhanallah tahu. Pas saya buka tas ada banyak baju. Cuman ya udah saya mau pakai yang hitam. Dan subhanallah mungkin qadarullah supaya tidak terlalu nampak karena mungkin terlihat bekas darah yang begitu banyak mungkin membuat jamaah tersakit hatinya atau bisa terjadi hal-hal yang dan terhadap yang terjadi. Makanya jujur saja apa yang disampaikan oleh aparat keamanan tadi di Tiwan, walaupun saya merasa kurang nyaman dengan live tadi diberi waktu yang cukup bisa hakikat kejadian dan belum diberikan kesempatan untuk komen apa yang disampaikan oleh pihak polisi, karena apa yang disampaikan oleh pihak polisi di Tiwan beda sama apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda Lampung ketika saya bertemu langsung di Lampung sendiri atas perintah Pak Kapolri, kemudian mereka bertemu dengan saya dan mereka tidak terima ini dianggap gila dan masih diproses dan masih diperiksa. Dan saya sudah jelaskan sama Kapolda, ini saya bukan orang bodoh, saya tahu persis bagaimana menghadapi, karena saya pernah tambah-tambah orang gila, saya tahu yang ada gangguan jiwa. Kita juga pengalaman lama untuk rupiah, kita paham betul bagaimana sikap dan reaksi dari orang-orang yang ada gangguan jiwa. Dan kemudian terlihat dari segi
perilaku yang terjadi, orang-orang betul-betul niat untuk membunuh. Dan ketika dia gagal, dia pasti berupaya. Dan ini perilaku bukan orang gila, bahkan orang yang ada gangguan jiwa. Dan berlaku dalam semangat. Dan namanya seperti mendapatkan apa ya? Dapat sesuatu yang sangat berharga, makanya dia memperjuangkan mati dia. Dan subhanallah yang membuat saya lebih bingung lagi ketika pihak polisi bertanya kepada orang tuanya, dan mereka langsung berkata 4 tahun anak kami merasa ada tidak nyaman dengan fisik jiwanya dan gangguan jiwanya dan pikirannya. Sedangkan 2 tahun yang lalu dia banyak reaksi di Facebook dan juga di Instagram, foto-foto sama kecil. Nggak bisa 2-4 tahun merasa sakit, tapi kok biasa-biasa aja, beraktivitas biasa-biasa aja. Dan juga yang menjadi tantangan yang harus kita pikirkan, polisi bisa mengambil kesimpulan sementara, walaupun belum ada keputusan akhir, tapi sementara dianggap ini mungkin ada gangguan jiwa, tapi kok bisa sekalian bisa mengetahui anak ini sangat aktif untuk menonton kegiatan dakwah kami melalui YouTube atau melalui Instagram. Dia sampai katanya anak itu saking begitu kagumi dengan figur Jabir ini sampai terbawa dalam mimpi. Katanya begitu. Dan subhanallah, kok bisa orang terganggu jiwa, ada gangguan jiwa sampai bisa dia mimpi saya berkali-kali. Jadi justru itu tanda cinta. Kadang-kadang saya berbesar kepada keamanan khususnya polisi. Kalau mau berbicara, tolong dipikirkan apa yang mau dibicarakan dulu, supaya masuk akal. Jangan berbicara begitu saja, nanti kami juga orang-orang pahamlah. Orang bisa mendengar, bisa meneliti pembicaraan itu, dan kita ingat bersabda SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik itu diam. Makanya jangan direaksi. Saya harap aparat polisi yang kita percaya, mohon kepercayaan ini jangan disalahgunakan, dan saya harap ini bisa dimaksimalkan dan dibidangkan dan diproses, karena ini sebenarnya bukan untuk pribadi saya, tapi untuk semua. Kita melindungi para ulama dan saling membantu dan saling menolong, dan kewajiban atas polisi untuk melindungi para da'i dan para ulama. Apalagi ulama yang tidak punya urusan masalah keamanan negara maupun ke hal-hal yang membahayakan. Justru alhamdulillah ulama Indonesia sangat mencintai damai, sangat mencintai akhlak yang mulia. Itu yang diajarkan. Yang selama ini saya belajar. Saya belajar lembut, saya belajar santun, saya belajar adab dari para habaib di Indonesia, saya belajar kemuliaan akhlak dari para kiai-kiai NU, saya belajar sopan dari ulama-ulama kita di Indonesia. Luar biasa. Tidak pernah selama ini menyangkut masalah khilafiyah atau hal-hal yang menyakiti. Dan ketika saya punya salah dalam hal-hal, langsung perbaiki diri dan langsung saya berani ditambah rasa malu meminta maaf kepada ulama, meminta maaf kepada masyarakat supaya kita Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya mendapatkan perhatian dari guru yang mulia dan juga mendapatkan perhatian dari Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Wakapolri. Ya, mudah-mudahan dengan keperhatian ini bisa menimbulkan hasil yang benar, bisa menimbulkan hasil yang kenyataannya itu apa sebenarnya. Siapa di belakang mereka ini? Apa tujuannya? Apa yang mereka inginkan dan harapkan? Dan pesan terakhir bagi saya dan untuk jamaah, apapun yang terjadi, ini qadarullah. Dan saya akan terus memperjuangkan. Dan itu selalu doa saya. Ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya. Jangan wafatkan saya. Sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Yang bacaannya seperti bacaan Nabi Muhammad. Dan saya yakin dan percaya
sebelum terwujud pernyataan ini dan cita-cita ini, insya-Allah saya tidak boleh diwafatkan oleh Allah. Belum boleh. Sampai insya-Allah terwujud, karena saya yakin orang yang bersama Al-Quran pasti Allah tolong dia. Walau istama'atil jinnu wal insu 'ala an yadurruka bi syai'in la yadurruk. Biarpun semua manusia berkumpul bersatu untuk menjatuhkan, untuk menyakiti, untuk membunuh, untuk membawa madarat, mereka tidak akan bisa. Dan mohon doa restu dari Habib Ahmad, kemudian juga para guru, para habaib, jamaah sekalian yang sedang live bersama kami. Mohon doa restu, insyaAllah kita akan tetap berjuangkan, kita akan terus berdakwah. Kalau memang Allah takdirkan mati, lebih baik kita mati di jalan Allah, karena ini jalan para nabi dan rasul. Siapa yang tidak bangga mati di jalan Allah? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua karena Allah, dari Allah, lillah wa billah, wa ala Allah wa ila Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan selalu tugas kita. Mereka berupaya memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya Al-Quran, tapi kita mau terpilih menjadi orang yang menyempurnakan cahaya Al-Quran di bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah ya Syekh, jazakumullah. Kita sudah mendapat pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Dengan segala kesabaran antum, keikhlasan antum, meskipun dizolimi, tapi antum masih bisa tampil menjadi penyelamat bagi orang-orang yang hendak membalas kemarahan, memukul, menzolimi pelaku penusukan. Ini sesuatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan tadi juga beliau menitipkan pesan kepada kita, para jamaah, untuk terus menjaga persatuan, kebersamaan, jangan terpancing emosi. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dan kita pun mudah-mudahan ini membakar semangat kita untuk terus menjaga para ulama-ulama kita, karena mereka adalah aset berharga dan bernilai dari Allah dan Rasul untuk kita semuanya. Syekh, jazakumullah. Terima kasih banyak. Allah, terima kasih. Dan yang terakhir, ijazah buat jamaah semuanya. Bacaan surah Al-Baqarah dibaca kapan, waktunya, dan apa khasiatnya. Jadi ijazah buat kita semuanya. Sebenarnya Al-Baqarah surah yang paling luar biasa kemuliaannya. Dan barang siapa yang bisa memahami dan menghayati surah Al-Baqarah, dia telah memahami separuh agama, nisfuddin. Separuh banyak muamalat, penjelasan akidah, fikih, muamalat, sehari-hari kita. Suratul Baqarah berkahnya tidak habis. Bahkan rumah yang di dalamnya dibacakan Suratul Baqarah, syaitan kabur, syaitan lari. Kalau syaitan itu yang lebih berkuasa daripada manusia, bisa lari daripada Suratul Baqarah. Kira-kira gimana manusia? Kamu mampu melawan Suratul Baqarah, apalagi ada niat jahat. Makanya istiqamah, merutinkan baca Suratul Baqarah setiap hari. Al-Baqarah menyembuhkan, Al-Baqarah menyelamatkan, Al-Baqarah memberikan kebahagiaan, membukakan keberkahan, berkah rezeki, berkah diri, berkah hari-harinya, berkah umur, berkah ilmu, berkah keluarga, berkah rumah. Dimanapun pun yang pun tidak bisa baca surah Al-Baqarah secara baik dan sempurna sampai tuntas, tidak apa-apa sambil simak. Kata guru saya, wal qari wal mustami' ajruhuma sawa. Yang membaca sama yang mendengar pahalanya sama. Sudah setelkan murattal dari YouTube. Sudah jutaan murattal yang ada, tinggal kita milih Suratul Baqarah yang mana kita suka suaranya apa. Tinggal kita ikuti sambil melihat Al-Quran. Hanya ikuti dan mendengar baik-baik, sudah meraih keberkahan Suratul Baqarah. Jangan lewatkan Suratul Baqarah. Ini amalan yang luar biasa. Dan nanti di hari kiamat menjadi Al-Baqarah itu adalah membawa naungan untuk melindungi ashabuha, sahib surat Al-Baqarah, melindunginya dari azab Allah Subhanahu wa taala dan juga dari hisab-hisab yang susah dan sulit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berkahnya surat Al-Baqarah. Nanti insyaallah saya akan sharekan ada doa yang saya untuk bahasa Indonesia. Habis kita baca surat Al-Baqarah, doa baca
dan insya Allah menjadi wasilah ikhtiar kita untuk membawa kebaikan dalam berkah suratul Baqarah. Ulama kita, habaib kita, umat Islam kita dimanapun berada, khususnya di negeri Indonesia, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya Al-Quran dan khususnya Al-Fatihah dan suratul Baqarah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakumullah Syekh, mudah-mudahan antum selalu menjadi inspirasi buat rakyat Indonesia. Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah selalu jaga setiap langkah antum dalam berdakwah. Begitu banyak tadi cita-cita dan keinginan antum yang sangat mulia. Kita mendoakan, kita semua sayang dan cinta, dan semua berharap antum insya Allah selalu dalam keberkahan Allah SWT. Terima kasih, jazakumullah udah mengganggu waktu antum. Ya, kita ketemu di Jakarta nanti insya Allah. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah sekalian, saya mohon keikhlasannya sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan dengan kemudian surah Al-Fatihah ini Allah jaga para ulama-ulama kita, Allah lindungi dari segala macam kejahatan makhluk-makhluknya, kemudian Allah berkahi langkahnya, Allah kabulkan semua cita-cita mulia mereka, ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah, terkhusus Allah sehatkan segera Syekh Ali Jabir, Allah panjangkan umurnya, apa yang beliau cita-citakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ma nawa fi qulubikum, dan semua apa yang antum niatkan mudah-mudahan Allah kabulkan. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina. Baik, ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai penyambung lidah dari guru kita Syekh Ali Jabir. Beliau sangat menyayangkan ada statement yang berkembang bahwa pelaku penusukan adalah orang yang tidak waras atau orang gila. Mana mungkin saya orang yang awam saja bisa melihat, mana mungkin orang yang gila bisa memahami target secara tepat. Kemudian dia sempat membaca situasi keadaan. Nampak betul di beberapa video yang saya share di Instagram saya. Kemudian yang ketiga, di depan itu kan banyak jamaah-jamaah. Kalau seandainya dia tidak waras dan atau katakan orang gila, pasti dia akan memilih target yang ada di depan matanya. Dia akan menusuk secara membabi buta. Itu watak orang gila. Kenapa dia harus jauh-jauh mengejar Syekh Ali Jabir yang sedang berada di panggung, yang sedang bertausiah? Langkah ini, tindakan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang waras otaknya, yang pintar strateginya. Dan ini pasti seperti yang tadi Syekh bilang, ini pasti orang-orang terlatih. Maka saya menyimpulkan, pelaku penusukan ini bukan orang yang tidak dikenal, tapi ini pasti orang suruhan. Maaf, saya baru dapat gambar. Teman-teman bisa lihat jelas? Masa orang gila bisa main gitar? Orang gila masih gangguan jiwa bisa main gitar, bisa nyanyi, jago main gitar. Kemudian bisa main komputer. Tuh, orang gila main gitar. Bisa bawa motor, bisa selfie-selfie. Ada apa dengan negeri ini? Ketika ada penusukan yang dilakukan kepada ulama, itu langsung pelakunya dibilang gila dan gak waras. Tapi ketika penusukan dilakukan kepada para pejabat, itu langsung dicap sebagai teroris dan radikalisme. Nah, ini menjadi pembelajaran sekali lagi, siapapun dalang dibalik ini, kita serahkan sepenuhnya kepada polisi untuk menyelidiki dan menangkap pelakunya. Saya ainul yakin, saya sependapat dengan Syekh Ali Jabir dan teman-teman lain, ini pasti suruhan. Tidak mungkin. Ya, apalagi saat ini kita mengkhawatirkan hadirnya antek-antek PKI di tengah-tengah kita. PKI paling nggak suka dengan ulama, PKI nggak suka dengan agama, PKI nggak suka dengan majelis taklim, PKI nggak suka dengan pesantren, PKI nggak suka dengan guru-guru ngaji. Nah, ini tugas kita. Para jamaah, jangan sampai ini terulang untuk kedua kalinya.
siapapun penceramanya yang istiqamah di jalan Allah, hadir di tempatmu, mengisi di masjidmu, di pengajianmu, tugas kita harus menjaga ulama kita. Kalau kita tidak bisa menjadi ulama, paling tidak kita menyiapkan tenaga, pemikiran untuk menjaga ulama kita. Karena kalau presiden hari ini meninggal, besok rebutan orang jadi presiden, penggantinya. Tapi kalau ulama ini hari wafat, 10 tahun, 20 tahun, apalagi seperti Syekh Ali Jabir yang cita-citanya begitu dahsyat, ingin berjuang menghadirkan 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Dan ini berkah rahmat buat kita semuanya. Belum tentu 10 tahun, 20 tahun lagi, ada orang-orang ulama seperti beliau dan yang lainnya. Maka tugas kita sekali lagi, saya mengajak teman-teman jaga, lindungi ulama-ulama kita. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, amalkan setiap hari baca surah Al-Baqarah. Karena insya Allah, seperti yang beliau sampaikan tadi, beliau selalu mendawamkan setiap hari membaca surah Al-Baqarah. Insya Allah jauh dari segala macam kejahatan. Hari itu Allah sedang menguji beliau, kata beliau, selama ini biasanya beliau tuntas membacanya, tiba-tiba sampai sore belum kelar, lalu sebelum tampil beliau membaca surah Al-Baqarah. Dan akhirnya, subhanallah, ya walaupun terlambat, menyelesaikan Al-Baqarah hari itu, Allah nampakkan bahwa ahlul Quran itu ahlullah. Orang yang cinta dengan Quran, dianggap Allah sebagai keluarganya, dan pasti selalu dalam lindungan Allah. Secara logika, kalau bukan karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil beliau bisa selamat dari proses rencana pembunuhan. Karena saya yakin targetnya itu ingin menusuk ke arah leher. Tapi qadarullah, subhanallah, ketika beliau ditusuk, beliau refleks bergerak dan akhirnya tertancap di bahu beliau sebelah kanan. Satu lagi teman-teman sekalian, tidak mungkin orang gila bisa melakukan teknik ini. Teknik apa? Antum bisa bayangkan, itu di video Instagram saya kelihatan dia berdiri dari kejauhan dan betul-betul memantau, melihat ke arah Syekh Ali Jabir, menanti-nanti saat ketika Syekh Ali Jabir lengah. Ketika Syekh Ali Jabir memandang ke arah sebelah kiri, ya, dia langsung bergerak berlari dari arah kanan dan naik ke atas panggung dalam waktu yang singkat dan cepat. Tidak mungkin strategi ini ya bisa dilakukan oleh orang yang nggak waras, apalagi orang gila. Nggak mungkin, mustahil, mustahil. Hanya orang yang sadar, orang waras, yang terlatih, kata Syekh tadi, yang bisa melihat momen itu. Jadi dia melihat Syekh Ali Jabir memandang ke arah sebelah kiri, dan serta-merta dia berlari, lalu menusukkan pisau. Rencananya di leher, tapi Allah yang menjaga beliau, dan akhirnya tertancap di kanan. Subhanallah. Subhanallah, meskipun dalam keadaan tertusuk, meskipun dalam keadaan berdarah, meskipun dalam keadaan masih belum fit, beliau Syekh Ali Jabir masih tetap berusaha melanjutkan acara-acara beliau berikutnya. Karena beliau masih dalam roadshow di Kota Lampung dan sekitarnya. Subhanallah teman-teman, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan hari ini. Sekali lagi intinya, save ulama, jaga ulama kita. Mudah-mudahan di dunia kita jaga mereka, kita muliakan mereka, kita cintai mereka. Nanti insya Allah ketika di akhirat mereka yang akan menjaga kita, memberikan syafaat kepada kita, dan akan mengarahkan kita ke jalan ke surga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut live. Ya, doakan saya, doakan guru-guru kita yang lain, mudah-mudahan selalu istiqamah di jalan Allah. Baik teman-teman sekalian, sampaikan salam ta'zim untuk semua keluarganya. Insya Allah, mudah-mudahan kita berharap kejadian ini tidak terulang lagi untuk kedua kalinya. Allah berkahi antum semuanya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan dalang dari pelaku penusukan ini segera tertangkap dan diberikan hukum yang seberat-beratnya insya Allah. Baik, terima kasih teman-teman. Jazakumullah. Terima kasih, insya Allah kita akan live lagi di lain kesempatan. Sampaikan salam takzim dan hormat saya untuk semua keluarga antum semuanya. Dan mohon ridho dan doanya. Mohon ridho dan doa dari semuanya. Hari ini sebenarnya saya masih belum fit, tapi karena kecintaan kepada Syekh Ali Jabir, saya paksakan untuk live yang perdana setelah berapa bulan tidak pernah live. Saya sempat
diuji oleh Allah SWT, terkena penyakit dari tanggal 22 Agustus. Saya berjuang dengan panas yang sangat tinggi, menggigil, mual, tidak punya tenaga. Lalu saya dibawa ke rumah sakit, diperiksa, saya khawatir itu tipes. Ternyata negatif tipesnya. Lalu diberikan obat dari rumah sakit. Kita makan obatnya 2 hari, tapi ternyata panasnya makin menggila, menggigilnya makin menjadi. Tidak ada cairan makanan yang masuk. Itu yang membuat saya terus drop-drop dan lemas. Dan akhirnya lalu saya dilarikan ke rumah sakit, di CT scan, kemudian di MRI, lalu nampak ada torak di kedua paru-paru saya. Lalu disimpulkan probably COVID. Saya dicurigai terkena COVID. Besoknya saya disarankan untuk swab, teman-teman sekalian. Lalu kita ikuti prosedur itu, saya swab, dan kita menunggu 3 hari setelahnya. Ternyata baru 1 hari, saya sudah tidak tahan dengan panas yang terus tinggi, menggigil, badan yang lemas. Lalu saya dilarikan istri saya ke rumah sakit untuk dirawat, diinfus, paling tidak ada cairan yang masuk. Dan itu dirawat sudah standar COVID. Sambil menunggu hasil swab. 3 ternyata hasilnya baru keluar 4 hari. Dan hasilnya saya positif COVID. Lalu setelah itu saya dilarikan ke rumah sakit holistik yang ada di Purwakarta. Saya ditangani, saya diobati dengan herbal, tidak ada pakai bahan-bahan kimia, dengan tumbuhan, tanaman, dengan dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran, dengan obat-obatan yang tradisional. Luar biasa, saya dirawat di sana selama beberapa minggu, dan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Yang tadinya ketika saya masuk, saya sudah pada posisi yang sangat kritis. Tidak bisa berbicara seperti ini. Ngomong sepatah dua kata, sesak langsung di dada, napas saya itu seperti pendek. Sudah mengap-mengap seperti ikan yang keluar dari habitat air. Sampai pada saya sudah menuliskan wasiat kepada istri, menitipkan wasiat kepada teman-teman, menitipkan wasiat kepada keluarga, dan lain sebagainya. Setiap malam ketika dirawat di masa kritis, saya sempat didatangi oleh beberapa ulama, beberapa habaib yang sudah meninggal dunia. Seperti ada Habib Munzir hadir dalam mimpi, kemudian ada UJ, Ustaz Arifin Ilham, ada Habib Rahman Khirin. Mereka datang, mereka ngobrol, di situ yang membuat saya semakin, ya Allah, jangan-jangan ajal saya sudah dekat. Ya, tapi Allah punya rencana lain. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan salah seorang dokter dengan rumah sakit yang Masya Allah, yang merawat, yang betul-betul memanusiakan saya. Dia ngobati saya tanpa takut, tanpa khawatir, nggak pakai APD lengkap. Istri saya bisa menemani, memberikan dukungan terus-menerus. Kemudian dia pegang tangan saya, dia sentuh saya. Saya tanya, dok, emang dokter tidak takut tertular? Oh tidak Habib Ahmad, nggak usah takut. Ini banyak sekali info-info yang menyesatkan umat. Ya, katanya harus pakai APD gini-gini. Enggak, nular itu hanya lewat bersin. Ya, seperti mayit setelah udah meninggal dunia, dia kan nggak bersin, kenapa harus khawatir? Nah, nanti insya Allah teman-teman ikuti terus live-nya. Kita akan live langsung dengan Dokter Husin. Gelarnya PhD. Nanti kita akan berbagi pengalaman tentang COVID. Kemudian bagaimana cara kita melindungi diri, bagaimana meningkatkan imun, dan ilmu-ilmu apa. Nanti kita akan hadirkan sebagai bentuk berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan masa-masa kritis itu sudah saya lalui, bayangkan dari tanggal 22 Agustus. Dan hari ini alhamdulillah ala kulli hal bi ni'mati tatimmus shalihat. Saya sudah napasnya sudah lega, sudah bisa lancar berbicara, hanya sedikit lagi pemulihan pada lidah yang terasa cadel ketika berbicara. Mungkin karena faktor obat-obatan yang sebelumnya yang terlalu tinggi. Sekali lagi teman-teman, mohon doanya, mohon keikhlasannya untuk terus mendoakan saya dan mendoakan guru-guru kita yang lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala macam kejahatan makhluk-makhluknya, termasuk COVID. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Nanti insya Allah saya akan hadirkan dokter itu, kita berbagi ilmu, ya, bertukar pengalaman. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat antum semuanya. Sekali lagi, salam hormat untuk semua keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.